Di sini saya akan membuat video tutorial seperti pada video sebelumnya, namun kali ini saya akan membuat tutorial yang berisi proses perancangan database menggunakan MySQL dengan CMD dari studi kasus, bukti pembelian tiket Traveloka, dan juga proses pembuatan tabelnya. Jadi di sini kita ketik terlebih dahulu kodenya, yaitu create spasi database spasi db Traveloka titik koma lalu enter. Query OK di sini artinya database db Traveloka berhasil dibuat. Sekarang kita akan masuk dalam pembuatan tabelnya. Sebelum itu kita harus ketik use spasi db Traveloka titik koma lalu enter. db Traveloka di sini artinya kita membuat tabel pada database db Traveloka. Jadi sekarang kita akan membuat tabel yang pertama, yaitu tabel perusahaan. Kita ketik create spasi tabel spasi perusahaan buka kurung enter. Sekarang kita akan masukkan atribut yang pertama, yaitu ID perusahaan bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11 termasuk primary key dan auto increment. Koma, nama perusahaan bertipe data teks, koma enter, alamat bertipe data teks, koma enter, email bertipe data teks, koma enter, telepon bertipe data teks, koma enter, npwp bertipe data varchar dengan jumlah karakternya 12. Karena npwp atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma lalu enter. Query OK artinya tabel perusahaan berhasil dibuat. Sekarang masuk pada tabel yang kedua, yaitu tabel pemesan dengan mengetik create spasi tabel spasi pemesan buka kurung enter. Oke, atribut yang pertama yaitu ID pemesan bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11 termasuk primary key dan auto increment, koma enter, nama pemesan bertipe data teks, koma enter, email bertipe data teks, koma enter, telepon bertipe data teks. Karena ini atribut yang terakhir, jadi ditambah dengan tutup kurung, titik koma lalu enter. Query OK artinya tabel pemesan berhasil dibuat. Sekarang masuk pada tabel yang ketiga, yaitu tabel penumpang dengan mengetik create spasi tabel spasi penumpang buka kurung enter. Atribut yang pertama yaitu ID penumpang bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11 termasuk primary key dan auto increment, koma enter, nama penumpang bertipe data teks, koma enter, nick bertipe data varchar dengan jumlah karakternya 16, koma enter, email bertipe data teks, koma enter, telepon bertipe data teks, koma enter, jenis kelamin bertipe data char dengan jumlah karakternya 1, koma enter, umur bertipe data teks, koma enter, title bertipe data char dengan jumlah karakternya title bertipe data teks, koma enter, ID maskapai bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma enter, ID penerbangan bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11. Karena ini atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma lalu enter. Query OK artinya tabel penumpang berhasil dibuat. Sekarang masuk pada tabel yang keempat, yaitu tabel maskapai dengan mengetik create
spasi tabel, spasi maskapai, buka kurung, enter. Atribut yang pertama yaitu ID maskapai, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11 termasuk primary key dan auto increment. Koma, enter. Nama maskapai, bertipe data teks, koma, enter. Telepon, bertipe data teks, koma, enter. Email, bertipe data teks, koma, enter. ID penerbangan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. ID penumpang, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11. Karena ID penumpang atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel maskapai berhasil dibuat. Sekarang kita masuk dalam pembuatan tabel yang kelima, yaitu tabel pembelian dengan mengetik create, spasi tabel, spasi pembelian, buka kurung, enter. Kita masukkan atribut yang pertama, yaitu ID pembelian, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11 termasuk primary key dan auto increment, koma, enter. Tanggal pembelian, bertipe data date, koma, enter. Narek, bertipe data teks, koma, enter. Nasabah, bertipe data teks, koma, enter. Bank, bertipe data teks, koma. Karena ini sudah yang terakhir, jadi langsung tambah dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel pembelian berhasil dibuat. Sekarang pembuatan tabel detail pembelian, kita ketik create, spasi tabel, spasi detail pembelian, buka kurung, enter. Atribut yang pertama yaitu ID detail pembelian, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11 termasuk primary key dan auto increment, koma, enter. ID pembelian, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Jenis barang, bertipe data teks, koma, enter. Deskripsi, bertipe data teks, koma, enter. Jumlah, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Harga satuan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Biaya layanan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Kode unik, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. Jumlah pembayaran, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. ID penerbangan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. ID penumpang, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11. Karena ini atribut yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel detail pembelian berhasil dibuat. Sekarang kita masuk dalam pembuatan tabel pembayaran dengan mengetik create, spasi tabel, spasi pembayaran, buka kurung, enter. Kita masukkan atribut yang pertama yaitu ID pembayaran, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11 termasuk primary key dan auto increment, koma, enter. Metode pembayaran, bertipe data teks, koma, enter. Status pembayaran, bertipe data char dengan jumlah karakternya 1, koma, enter. ID pemesan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, koma, enter. ID pembelian,
bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, enter, ID maskapai, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11. Karena ini yang terakhir, jadi ditambah lagi dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel pembayaran berhasil dibuat. Sekarang kita masuk dalam pembuatan tabel bandara dengan mengetik read, spasi tabel, spasi bandara, buka kurung, enter. Atribut yang pertama itu ID bandara, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, enter, nama bandara, bertipe data teks, enter, ID kota, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11. Karena ini atribut yang terakhir, jadi ditambah dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel bandara berhasil dibuat. Sekarang kita masuk dalam pembuatan tabel kota dengan mengetik read, spasi tabel, spasi kota, buka kurung, enter. Kita masukkan atribut yang pertama yaitu ID kota, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key dan auto increment, enter, nama kota, bertipe data teks, enter, nama provinsi, bertipe data teks. Karena ini atribut yang terakhir, jadi ditambah dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel kota berhasil dibuat. Sekarang masuk dalam pembuatan tabel rute dengan mengetik read, spasi tabel, spasi rute, buka kurung, enter. Atribut yang pertama yaitu ID rute, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key dan auto increment, enter, nama kota asal, bertipe data teks, enter, nama kota tujuan, bertipe data teks. Karena ini atribut yang terakhir, ditambah dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel rute berhasil dibuat. Sekarang masuk pada pembuatan tabel yang terakhir, yaitu tabel penerbangan dengan mengetik read, spasi tabel, spasi penerbangan, buka kurung, enter. Kita masukkan atribut yang pertama yaitu ID penerbangan, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, termasuk primary key dan auto increment, enter. ID penumpang, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, enter. ID rute, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11, enter. Tanggal keberangkatan, bertipe data date, enter. ID maskapai, bertipe data integer dengan jumlah karakternya 11. Karena ini atribut yang terakhir, jadi ditambah dengan tutup kurung, titik koma, lalu enter. Query OK artinya tabel penerbangan berhasil dibuat.